Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya berdoa setiap kita semua ada dalam keadaan sehat, diberkati, dan semuanya mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Sebuah ayat yang saya percaya sudah sangat familiar bagi kita. Di mana ayat ini berbicara tentang kehausan atau kerinduan seseorang terhadap Allah. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudaraku, Daud mengambil gambaran dari seekor rusa untuk menunjukkan kepada kita, untuk menyatakan bagaimana kerinduannya akan Allah. Seekor rusa ketika dia sedang mengalami kehausan, rusa ini tidak akan pernah berhenti mencari berjalan sampai ia menemukan apa yang dia cari. Itulah yang ingin Daud tunjukkan kepada kita tentang hatinya akan Allah. Bahwa Daud tidak akan pernah berhenti mencari untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud? Saudaraku, ketika orang-orang ditanya apakah mereka perlu Tuhan, saya percaya mereka pasti menjawab, semua orang perlu Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kritis bagi masing-masing kita adalah, mengapa kita memerlukan Tuhan? Dan yang kedua, seberapa perlunyakah kita terhadap Tuhan itu? Apa yang menjadi jawaban kita terhadap kedua pertanyaan ini? Ini sangat menentukan mutu ataupun kualitas hubungan kita dengan Allah. Ada begitu banyak orang-orang ketika ditanya alasan mereka mencari Tuhan adalah karena mereka memiliki sebuah kebutuhan. Ya, mungkin itu pertolongan, mungkin itu berkat, mungkin itu mujizat, bisa jadi itu juga kewajiban agama mereka. Itu sebabnya ketika mereka memiliki jawaban seperti itu, bagi mereka Tuhan itu hanya sekedar pelengkap dalam kehidupan mereka. Tuhan itu memang penting, tetapi tidak lagi menjadi yang terutama. Kita mau melihat apa sih yang ingin Daud ajarkan kepada kita melalui Mazmur ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagi seekor rusa, air itu merupakan kebutuhan yang utama. Kebutuhan primer atau skala prioritas. Kita sering mendengar apa sih yang menjadi kebutuhan primer manusia. Orang berkata makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan primer, kebutuhan utama, skala prioritas. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kebutuhan primer kita, skala prioritas dalam kehidupan kita adalah pertemuan dengan hadirat Tuhan. Sebab pertemuan dengan hadirat Tuhan, itulah pemberi kelangsungan hidup dalam kehidupan kita. Mengapa rusa perlu sungai? Mengapa kita perlu Tuhan, saudaraku? Sebab Tuhan merupakan kebutuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada yang kita perlukan di dalam dunia ini seperti kita membutuhkan Tuhan. Dia adalah kehidupan itu sendiri, saudaraku. Jadi ketika seseorang merasa berhenti haus akan Allah, sebenarnya orang itu sudah mati secara rohani. Jadi kita tidak boleh membiarkan apapun mengurangi kerinduan kita yang mendalam akan hadirat Allah. Kita harus berdoa supaya kerinduan atau keinginan kita akan hadirat Allah itu semakin hari itu semakin diperkuat.
Dan kasih kita semakin bertambah akan Allah. Yesus adalah air kehidupan dalam kehidupan kita. Yesus adalah sungai kehidupan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kita selain akan hadirat Allah. Hal kedua yang kita pelajari dalam kisah ini adalah apa yang terjadi ketika rusa tersebut sudah menemukan sungai yang dia impikan. Maka rusa ini akan dipuaskan dahaganya. Dipuaskan rasa hausnya, saudaraku. Ini adalah sebuah sungai yang berair. Sebuah sungai yang mengalir. Ada kelimpahan di situ. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Apabila kita haus, lapar akan Allah, kita akan dipuaskan, kita akan dikenyangkan. Apa yang terjadi ketika seseorang telah mengalami pemenuhan akan kehidupannya, ketika rasa lapar dan hausnya sudah dipuaskan, dia akan dikenyangkan, saudaraku. Dan ketika dia akan dikenyangkan, maka kekuatannya kembali dipulihkan. Jadi ketika kita mengalami pertemuan dengan hadirat Tuhan secara pribadi, kita dikenyangkan, kita dipuaskan, dan akibatnya kita dipulihkan. Kekuatan kita dikembalikan, saudaraku. Seperti dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita lemah, yang membuat iman kita tidak bertumbuh, saudaraku. Bahkan yang membuat pengetahuan, pengalaman kita akan Tuhan tidak bertambah. Hanya karena kita jarang bertemu dengan hadirat Allah. Kita melihat yang ketiga, saudaraku, apa akibat rusa ini bertemu dengan sungai. Ketika seekor rusa itu berlari, biasanya dia dikejar oleh binatang buas, maka tubuh rusa itu mengeluarkan bau yang khas. Sehingga melalui bau itu binatang-binatang buas yang lain sangat mudah untuk memangsa dia. Itu sebabnya ketika bertemu dengan sungai, maka rusa itu akan segera masuk ke dalam sungai dan sekujur tubuhnya akan menjadi basah dan bau khas itu hilang, saudaraku. Sehingga binatang buas atau musuh yang mengejarnya tidak dapat menemukannya. Artinya, saudaraku, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, ada perlindungan yang sempurna di dalam hadirat Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi betapa sangat penting, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita benar-benar menikmati pertemuan dengan hadirat Tuhan setiap hari. Daud adalah sosok teladan dalam hal kerinduan dan kecintaannya kepada Tuhan. Betapa Daud sangat merindukan Tuhan dan bahkan kerinduannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan ataupun kebutuhan yang sangat mendesak. Satu hal yang sangat perlu kita camkan adalah bahwa yang paling kita butuhkan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jangan biarkan jiwamu dan hatimu, pikiranmu ditekan oleh pergumulan dan kebutuhan hidup. Tetapi mari penuhi hati dan pikiranmu dengan kerinduan akan hadiratnya. Sebab persekutuan yang manis dengan Tuhan akan mendatangkan pemenuhan terhadap segala apa yang kau butuhkan dan perlindungan untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami, maka tidak ada masalah yang berat bagi kami. Dan kami percaya selalu ada jawaban, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.